ini dia. Land of Dawn yang akan menjadi saksi seperti apa gameplay. Apakah biasanya curian IMU terhadap Diversion itu ada yang lebih aktif tuh? Bisa jadi. Tapi kita ngomongin soal Super Flinch tuh. Itu dia. Kiblat dari Loi. Yap. Tapi kalau kita ngelihat dari mid lane pertempurannya kayaknya bakal dimenangkan sementara dari game-nya sama BTK deh. Ya balik lagi BTK sendiri dia bawa Chow dan bawa Valentina. Gimana gak galak dia awalnya? Yap. Oke. Dan ini dia untuk adanya match up ya antara yang satu assassin fighter, yang satu tank fighter. Iya. Harusnya di awal tetap Mobazin yang lebih unggul ya. Karena dia bisa pegangin sambil ngasih damage gitu loh. Dan ini salah satu yang bisa eksekusi Last Turtle dengan gampang loh. Maksudnya, Fredrin skill 1 retry juga enak. Ya. Buat ke Turtle. Oke. Tapi untuk sejauh ini dari Fnatic Onyx Philippines mereka akan menambahkan agresivitasnya juga ya. Mengingat dari hero-hero mereka ya terbilang bisa punya power di early game. Seperti Suyonya dan bahkan kalau ngeliat dari Beatrix juga benar-benar bukan hero yang late game banget gitu. Iya. Apalagi tengahnya ini tipikal clear cepat berarti. Dari teman-teman BTK. Dia fokus aja untuk clear minionnya. Habis itu dia coba untuk rotasi di tempat yang lain. Tapi jujur ya dia nggak ngasih pressure ke arah Loi berarti. Oke. Udah mulai terlihat kembali adanya sedikit efek Terrifying Hun terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan itu dia Soul Saver yang menyicil dan bahkan Abel Quellernya belum berhasil untuk bisa menjangkau keberadaan dari Hun. Masih aman juga. RXP kayaknya bakal ya gini-gini aja ya. Dua-duanya bakal fokus clear dulu. Terisla juga bukan tipikal yang bisa besar dari awal semenjak nerf terakhirnya. Apalagi ada Fredrin nih yang udah mulai memantau juga di bagian depan. Jangan sampai nanti tiba-tiba setup turtle yang dilakukan sama BTK harusnya BTK dia bawa glue, dia bawa Fredrin, dia bawa Chow. Itu bisa di counter setup nanti, di steal. Dan terlihat turtle yang sekarang sudah muncul. Itu dia duality, dispersion rotation yang membuat dari Fauci yang sedikit tercicil. Sudah mulai masuk lagi Brusco bermain dengan Vengeance. Belum ada poin kill yang tercipta, hanya menyicil saja. Dan setup turtle pun telah dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines. Nggak mau kalah King Kong, dia setup juga loh. Apa lawannya Fredrin? Yap. Gak takut sama sekali. Oke, dicicil dari arah kejauhan juga, tapi Faucikin kali ini harus mengeluarkan satu buah grab dan juga bahkan dari first blood didapatkan di tangan dari Super Prince. Kirk, HP-nya udah nggak terlalu banyak, berhasil untuk mundur walaupun penalti zona tidak mengenai ke arah siapapun, tapi Brusco yang menjadi pertukaran nyawa kali ini harus mundur terlebih dahulu dan King Kong akan merelakan satu buah orange buff-nya terambil oleh BTK dan Kirk harus hilang di tangan dari Hun. Woi, sakit banget duality-nya. Tapi dengan pressure red kali ini memukul mundur kembali, gagal untuk menginvade ke arah satu buah orange buff, tapi retribution-nya tertrigger. Iya, nggak ada retri berarti ya. Tapi sama-sama nggak ada retri sih sebenarnya kondisinya. Brusco hadir kembali di level yang keempat, hati-hati dengan Final Slash. Tapi ternyata mundur adalah pilihan terbaik. Karena King Kongnya nggak tahu kalau Mobazin-nya nggak ada retri. Sama terlalu lama juga sih tadi. Iya sih. Akhirnya dia yang akan flop gitu kan. Dia harus punya item yang lebih cepat juga dari King Kong. Karena lawannya Bruno, nggak boleh sampai kelamaan. Terus lihat, invade jungle cepet banget. Yes, ini benar-benar cepat pastinya King Kong akan mengembalikan atau membalaskan keadaan ya. Bahkan levelnya unggul dan itu dia balance range yang begitu menyakitkan membuat dari Hun langsung terhilangkan seketika. Diversion akan mengincar ke arah mana? Bergerak ke arah bawah, Ziala yang menjadi targetnya. Tertabrak lagi dengan satu buah Soul Saver dan Abel Queller belum berhasil untuk bisa menumbangkan Zia. Sementara Mobazin sudah mulai hadir kembali untuk bisa memukul mundur pergerakan dari Brusco. Tapi terlalu jauh dan terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan secara instan. Ya jangan muncul di rumput ya. Selain di rumput. Kalau misalkan tadi dia nge-show aja di lane, wah itu ditabrak langsung pasti. Sama rumputnya kayak dari Super Prince sebenarnya ketebak tahu. Itu aja tadi tuh. Pokoknya di deket ini ya, Kramer di sebelah kiri. Dia nggak ngambil rumputnya lurus ini, karena dia tahu di situ rata-rata ada orang kan. Tadi gameplay siapa yang kayak gitu di situ terus ya? Ramos ya. Tadi di hari ini tadi yang di situ rumput itu terus ke Bruno lagi korbannya, ini kayak dejavu sih sebenarnya. Iya tapi Super Friends kayaknya memang udah hobi ya. Template sih kayaknya sebenarnya hobi. Kalau di dekat Lord di inian agresif ke atas dia purple buff noh. Yang deket turret banget loh, rumputnya pasti situ dia. Karena itu rumput yang paling jarang ada orang. Tapi iya, andai dia tahu pun rumput itu bakal ditelein, tapi kan dia nggak tahu kapan. Iya. Dan sampai saat ini gold tetap dipegang sama Fnatic Onyx. Ya, walaupun secara point kill sama ya. Dan bahkan turtle-nya pun diambil sama BTK dan itu dia celah-celah yang dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Walaupun kalah dari segi objektif turtle, tapi tetap unggul.
Dia menangin poke damage tau, lihat. Pet chickennya aja kena poke tuh. Kan lumayan setengah darah kan. Dia nanti setupnya udah setengah darah. Sementara lihat dari Onyxnya seger-seger banget loh. Masih full semua darahnya. Ya. Dan ya, sekarang setup telah akan coba untuk dilakukan. Final Flash terbuka dengan adanya kombinasi Diversion Play dan bahkan Flicker dan juga penalty zone yang Mobile Zen yang akan menjadi target dan hilang sudah. The Way of the Dragon mengincar ke arah King Kong menjadi pertukaran nyawa antara kedua belah jungler. Dan membuat harusnya dari Turtle akan di reset lagi dan tidak akan terburu-buru untuk langsung di setup. Tapi dengan ada Shark, Conceal Play dimainkan untuk mengincar keberadaan pemain-pemain dari Fnatic oleh Filipina dan langsung kembali ditabrak oleh mereka. Sehingga kali ini Shark tidak bisa berbuat banyak selain mundur. Iya, diusirnya sama Beatrix lagi kan. Yang damage-nya sakit banget itu, ngepok rasa all in. Tapi lagi-lagi runner yang udah mulai digunakan. Ini lumayan buat nyicil Kara Bruno. Blade of Despair menjadi item pertama. First item priority. Yap. First item priority BOD. Karena semakin besar lagi dari physical damage yang bisa disumbangkan. Skip gak sih Turtle? Di kontes gak sih? Bakal dipaksa ya, karena tapi positioningnya nih Hun udah enak banget ya untuk nyari informasi. The Way of the Dragon mengincar kepada seorang Kirk kali ini di arah belakang. Diversion Play telah dimainkan pula. Dan bahkan kayak di Zia yang berhasil untuk bisa mendapatkan lasi terhadap Turtle. Dan bahkan King Kongnya pun bisa mendapatkan Turtle tersebut. Dan Zia mendapatkan double kill. Jadi ganjarannya saja dibalaskan kembali di mana Fnatic Onyx Philippines mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi masalahnya adalah turret-turret akan segera dihancurkan. Wah, bukan hanya turret nih. Jungle dari King Kong juga udah mulai diambil. Makanya tadi aku bilang mendingan skip gak sih untuk turtle-nya. Karena dia bisa farming di atas juga tadi dari King Kong-nya. Dan sekarang atasnya udah mulai dikuasai. Orange buff-nya pun mungkin bisa di-invade, digagalin atau dipancing seenggaknya dengan Retribution. Sementara gankingnya jadi lumayan patah. Torment gank. Langsung teleport yang dimana Hun udah kelihatan. Ya, langsung pindah ya. Bahaya. Karena kadang tahu nggak tahu ada orang apa enggak. Iya, tapi tetap mendingan kabur. Mendingan kabur. Mendingan jaga-jaga. Makanya mendingan mundur aja. Tapi ya, walaupun memang dari segi gold masih diunggulin sama Fnatic Onyx Philippines, tapi perlahan ini dikejar loh. Dan ini udah mulai ditarik sama BTK. Dan kayaknya Fnatic Onyx Philippines ini tidak takut atau tidak, ya tetap benar-benar melepaskan Bruno. Tidak gentar gitu loh. Nah, ini Fnatic Onyx Philippines, dia tahu sih gimana cara kontrol mapnya. Tapi tetap dengan keunggulannya sekarang, apalagi dengan jungle-nya juga Fredrin, BTK dia bisa lebih pegang dari rumput-rumputnya. Apalagi nanti ketika memang Zia-nya udah mulai dapetin 3 item utamanya, dari Berserker Fury dan Malefic Gun-nya udah ready, udah dia bakal join terus-terusan tuh. Dia akan ikut main front to back, itu udah jadi opsi yang terbaik. Dan pick off-nya lebih pasti nggak sih dengan adanya Chow? Iya. Apalagi nggak ada Purify. Bakal enak banget nih untuk mencari siapapun nantinya. Dan melihat kondisi sekarang, harus ada yang nempel Kelra. Kelranya nggak boleh sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, in case ada Way of Dragon yang keluar ke arah Kelra, harus ada Arlot dari Brusco yang bisa cancel dengan stunnya. Oke. Dan kali ini Lord akan segera muncul. Namun kalau kita ngelihat dari King Kong yang udah mulai melakukan sedikit farmingan di area bawah ya, ini turret baru hancur 1 sih sejauh ini di tengah. Dan harusnya visionnya masih cukup terbatas dari BTK untuk bisa menanggulangin bagaimana diversion play yang bisa dimainkan oleh Super Friends. Dan jangan lupa ya, untuk sekarang juga nggak bakal bisa tank lama-lama untuk nahan Lordnya. Ya dia harus lepas tarik pakai Guardian Helmet. Dan lihat, langsung di setup dan coba di all in kah? Yap. Dan sekarang, ternyata kali ini ada satu buah flicker dari Brusco untuk maju ke lini paling depan yang justru membuat dirinya ter-all-in sudah. Dan penalty zone connect menuju ke arah 3 orang sekaligus. Tapi sayangnya, tidak ada follow-up damage yang cukup dari Fnatic Onyx Philippines. Dipaksa untuk mundur lagi, curve-nya hilang. Five Chicken menjadi pertukaran nyawa, tapi Diversion terpaksa kembali untuk dikeluarkan untuk kabur dari Super Prince. Kabur tepat waktu, tapi ternyata Kejar. masih ada projectile dari bolanya Bruno yang menggapai keberadaan dari Super Prince. Dikejar bola Bruno. Dan Lord pertama bisa didapatkan. BTK, mereka berhasil mengungguli bahkan sampai 1.500 gold. Teamfight yang begitu baik tadi, misplay dari Brusco yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Yes, tapi ini benar-benar ya tadi satu diversion yang gagal untuk bisa membuat dirinya selamat karena ngikut. Five Chicken benar-benar maju semuanya. Ini mentalnya kuat banget sih, Sat- Super Prince. Hilang itu kena. Tapi mentalnya kuat banget sih. Iya. Maksudnya dia bukan diversion nih. Ada pilihan dia jalan ke belakang atau flicker. Dia milih masuk diversionnya dia, Wul. Sebenarnya
selamat. Iya, tapi Cuman, bolanya keburu udah kena. terbang tadi bolanya. Bener. So ini dia defensif dari Fnatic Onyx Philippines. Seperti apa metode defense mereka? Masih ada Beatrix sebetulnya. Ada Lui juga loh yang sebenarnya kalau ngomongin defensif, Lui bakal enak. Dia mainin duality yang 2 kalinya itu enak banget ketika defense. Yep. Karena banyak target kan. Apalagi ada Beatrix juga ya. Buat defense-nya harusnya masih cukup aman juga. Tapi yang jadi perkara ini Hunnya juga gak sih? Dari tadi dia selalu bisa copy-copy IMU kemana-mana. Dari Skill penting ya. Iya, Diffusion tadi. Jadi banyak banget nih pilihan-pilihannya. Sementara kalau ngeliat dari Lord yang masih bisa di-clear juga, ini membuka inner turret. Masih Lord yang pertama. Masih dibilang ya BTK unggul lumayan banyak nih sekarang. Segi item Bruno-nya unggul juga. Dia unggul 1 item bisa dibilang. Beatrix mengarah ke arah Demon Hunter Sword kah? Atau dia pengen langsung ke arah Wind of Nature dulu biar safety? Karena kalau Wind of Nature menurutku cuma buat Bruno berarti. Bisa cari damage sebetulnya. Tapi ya, Hasclaw ya, bisa jadi opsi juga sebetulnya. Nah, ngomongin soal Beatrix, ya dia tetap akan jadi follow up aja. Dia nggak akan bisa yang gimana-gimana, kecuali nanti Vital Slash-nya bagus. Vital Slash terus stun gitu kan. Itu akan langsung dikasih Bennett Rage. Kayaknya gue rasa kalau misalkan Jay yang kena udah jadi mimpi buruk pastinya untuk BTK. Tapi sekarang 3000 gold dipegang oleh BTK, bahkan Inner Turret di bagian atas berhasil dihancurkan. Udah nggak bisa terlalu berbuat banyak sih dari Fnatic Onyx Philippines. Apalagi kayak gameplaynya Loi kalau lagi under kayak gini bahaya. Bahaya banget. Dia kalau misalkan nganterin orang bisa jadi masalah. Karena visionnya juga lumayan terbatas nih. Paling ya diversion untuk saat ini ya buat buka rumput-rumput aja. Tapi gue nggak tahu tadi pas ngedefense King Kong tuh ada di atas kan. King Kong tuh nge-clear bagian atasnya, bahkan hampir dapat inner turret. Itu dia di telein nggak sama Lui? Harusnya bisa jadi telein sih. Karena tadi jauh banget dan rumputnya tuh udah dikuasain sama BTK gitu. Jadi kayak nggak ada jalan buat ke sana dari King Kong. Tapi ya ketika tadi di telein mungkin bisa jadi terbuka. So sekarang temponya akan turun. Gamenya akan dijadikan pasif sedikit. 5 member yang belum ada setup lagi. Flicker ready semua. Dan Lord ini bakal jadi satu titik penting nih. Lord Dance bisa dilakukan oleh BTK. Karena ya balik lagi Onyx dia nggak bakal bisa pegang lama-lama. Iya, ini Mobile Legends unggul banget pastinya dengan adanya Fredrin yang digunakan sekarang. Dan Fnatic Onyx Philippines mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan mengecek juga ke area rerumputan tanpa mengirimkan siapapun. Reveal keberadaan dari Shark dan juga Hun yang ada di area rerumputan. Tadi, wih, di all in kah, di commit? Oke, ternyata King Kong yang tertendang sudah dengan The Way of the Dragon, tapi teamfight paksa, tapi Shark yang berhasil dihilangkan counter initiate yang dilakukan oleh Kirk begitu menyakitkan dan bahkan Kelranya pun tumbang kali ini dikejar lagi Kirknya gak bisa kemana-mana dan 3 pemain dari Fnatic Onyx Philippines berhasil dihilangkan. Langsung ngambil ke arah Lordnya BTK, mereka sadar kali ini dengan tumbangnya Shark. Banyak store skill juga yang terbuka membuat Onyx harus mundur dan merelakan Lord yang kedua untuk BTK. Nah ini teamfight paksa yang benar-benar targetingnya bagus banget tadi dari Shark ya. Langsung ke arah King Kong. Tapi Super Prince ini dia tele lo ke situ recall. Dia pakai diversion ke depan. Dia siap nge-trap tadi. Terus recall. Kan kalau seandainya Hunnya muncul mungkin diambil. Targetnya kayaknya Hun, jangan deh. Zia. Tadi dia mau mungkin kalau Zia. Iya ya. Tapi untuk sekarang Lordnya masih coba untuk ditanggulangi terlebih dahulu oleh Fnatic Onyx Philippines tanpa bisa masuk ke dalam area dari turret. Tapi lihat bagaimana kali ini terjebak Shark sendirian. Zia mengcopy ke arah pergerakan juga tadi yang dimana Hun memberikan sedikit penalty zone-nya. Ini benar-benar masih belum berhasil untuk BTK maksimalkan Lord advantage-nya. Iya masih aman banget, bahkan best turret-nya gak ada yang kenapa-napa. Itu Shark tadi gagal inisiasi ya? Iya, wow. Itu kerasa banget sih, mungkin tadi karena nggak ada flicker juga kan. Dia mau coba paksa tusuk dari depan pakai ya Jet Kudo-nya. Tapi sayangnya itu banyak banget cancellation-nya. Tadi kan ada Brusco, ada Kirk, ada Super Prince bahkan. Itu bukan opsi yang bagus. Have to seize. Oh item tadi bener di highest dia. Dia mau ke arah Demon Hunter Sword. Oh dia mau ini makan depan. Makan depannya makan ini. Fredrin. Fredrin blue, sebel banget. Iya enak sih memang di highest juga. Tapi untuk Winter Crown yang udah terjadi juga nih dari Kirk, lumayan bisa ngambil waktu di bagian depan. Moba Zain, dia udah jadi Guardian Helmet. Ini buat Lord Dance nanti enak. Satu item terakhir dari King Kong. Mana nih? Dia udah beli dagger lagi. Mau ke BOD? Endless? Rush Gold mungkin ya.
Rose Gold bisa juga. Rose Gold. Masih banyak ya opsi-opsinya juga sebenarnya, tapi temponya kembali menurun untuk sekarang. 3.200 gold yang dipimpin sama BTK masih belum di-convert menjadi kemenangan secara instan. Dan kalau ngelihat di game sebelumnya yang memang menginjak ke arah 20 menit, ini juga nggak nutup kemungkinan sih. Dalam keadaan kayak gini ya, karena bicara tentang high ground defense dari Fnatic Onyx Philippines, mereka kuat banget juga, ada Beatrix. Setuju banget. Belum lagi kalau misalkan ada yang offset dipanis pasti sama Super Fringe. Jadi mereka nggak boleh berkumpul. Lagi-lagi ya, jangan lupa lo itu memang dia kayak kerasanya single target, tapi splash hitnya itu yang bisa kena ke banyak target kan. Belum lagi duality. Zia kena duality 2 kali sih udah sekarat banget pasti. Harusnya ya. Tapi masalahnya range-nya juga jauh banget. Dan Council kali ini terdengar, ter-reveal keberadaannya dengan adanya satu buah Evil Queller, namun The Way of the Dragon Commitment secara seorang Kirk. Tapi Kirk masih punya Winter Crown, itu dia delay waktu dan dibalaskan keadaannya dengan ada penalty zone. Tapi Brusco harus hilang. Killing spree diamankan, 2 pemain dari Fnatic Onyx Philippines dihilangkan di waktu dengan adanya Lord yang akan segera muncul dalam 6 detik ke depan. Oh my god, Final Slash tadi yang bagus banget, sebenarnya counter setup yang sempurna dari Onyx. Sayangnya Zia masih bisa selamat, seenggaknya ada informasi Zia tidak ada flicker. Bisa jadi nantinya walaupun Lord ini didapatkan oleh Onyx, tapi tetap akan susah. Hilang langsung ya. Cabut. Dan tidak akan ada contest yang dilakukan karena King Kongnya juga bergerak ke arah atas, setidaknya mendorong lagi nih dari inner turret yang dihancurkan. Let's see defensif seperti apa nih untuk Fnatic Onyx juga. Karena tadi udah kita bahas soal defensifnya. Itu dia, Wind of Nature menjadi pilihan. Dimana Rose Gold akhirnya yang ditukar ya. Dia pakai Wind of Nature dulu baru ganti sih nanti ke arah Rose Gold. Tapi tetap nggak ada flickernya Zia ini nih. Gua rasa bakal ditabrak abis-abisan, bahkan kayak Brusco atau Kirk ini cukup damage-nya. Tadi aja cukup kalau dia nggak flicker dari Zia-nya itu tumbang. Dan sekarang Trillian Push akhirnya using Lord yang lumayan oke, tapi Boy tetap akan ketinggalan. Dari Fnatic Onyx Philippines ini Telein kan ini? Dia bisa di situ. bisa, dan King Kong sepertinya ketahuan posisinya sehingga kali ini tidak ada jalan untuk pulang. Terlalu besar damage dari Zia sehingga King Kong pun harus dihilangkan. Kali ini Fnatic Onyx Philippines hanya bisa mendefense dengan 4 pemain saja. Final Clash Connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Five Chicken yang terjebak sendirian, Oh my god, penalty zone, dan bahkan Friend dari Kelra berhasil untuk bisa bertahan jauh lebih lama untuk Fnatic Onyx Philippines. what a defense. Fnatic Onyx Philippines dengan space-nya tadi. Informasi bahwa Shark dan juga Zia ada dari atas dan perjalanannya makan waktu yang lumayan jauh. Final Slash lagi Moba Zane. Terkena poke damage aja. Wishing Lantern juga berarti yang diamankan sama Super Prince. Gak tertembus. Satu base turret aja yang menjadi korban dari Lord barusan. Ya, di tengah ya. Dan sekarang dari Lord yang memang akhirnya bisa di-defense saja. Item build-nya juga ini udah mulai terasa. Bahkan Heptasis dan si Halberd untuk Kelra. Ini Moba Zane pun teriak sih kena tembakannya Kelra. Ya tapi jangan lupa damage dari Zia-nya juga nggak main-main. Tadi lihat aja 2 hit King Kong. Ya. Langsung hilang loh. Tinggal momentum berarti buat Fnatic Onyx Philippines ya. Karena secara area of effect untuk adanya Brusco dengan Final Slash, penalty zone yang bisa di-combo juga. Itu kalau misalkan on point, itu bisa jadi combo yang mematikan. Sementara dari BTK ya mereka targetingnya satu-satu. Five Chicken bisa dapat 1, Sharks juga bisa dapat 1. Zoning aja ya. Kalau Five Chicken juga dia nggak bisa ngambil kill. Karena ditembak balik dari tadi kejadian sama Beatrix. Dia maju nih, mau split-split kan. Ditembak sama Beatrix ya. Dia nggak ragu dan itu dia yang gue bilang kayak untuk ngebuka fusion sebenarnya masih bisa juga pakai beberapa skill kan. Jadi nggak perlu pakai badan, apalagi dari Onyx. Mereka hanya berseberangan doang nih. Iya, ini sneaky peeky ya di area rumputan tanpa mengetahui satu sama lain di mana keberadaannya. Dan karena Fnatic Onyx Philippines benar-benar harus sabar dulu sih. Karena bentar lagi juga Lord Evolve akan segera muncul. Magic Sentry, bubar. Ya, udah ketahuan. Ganti rumput. Udahan. Glowing One, Super Prince. Oh, dari awal dia nggak pakai glowing kan? Karena kan baru jadiin lagi glowingnya. Oke. Yap. Teleport. Ya itu hanya buka vision aja ya untuk ngecek area rumputan. Dimana sekarang sudah mulai dihuni oleh Shark-nya. Purple buff akan menjadi priority terlebih dahulu di tangan dari King Kong. Sementara adanya cicilan terhadap Lord telah dilakukan oleh BTK dengan adanya Zia. Menyumbangkan damage yang cukup besar. Team fight paksa kali ini telah terlihat. Ada Winter Crown menyelamatkan nyawa dari Kirk-nya. Tapi gagal melakukan inisiasi sehingga Kirk harus hilang. Mega kill di tangan dari Hunya dan bahkan tertangkap sudah dari Brusco yang gak bisa kemana-mana karena Godlike pun disumbangkan
oleh Zia sehingga Fnatic Onyx Filipina hanya menyisakan 3 pemain tanpa bisa melakukan kontes sama sekali. 40 second, waktu yang lumayan lama, tapi memang lebih memilih untuk amanin Lord aja terlebih dahulu. Atasnya langsung dikontrol lagi. Dan ini akan tetap sama kejadiannya mungkin. Tapi jangan lupa Lord akan muncul. Lordnya lumayan cepat, akan muncul di 20-13 berarti. Mereka bisa pegang pressure-nya. Jangan sampai Lordnya malah jadi kayak tadi lagi. Sama aja jatuhnya. 20 second untuk Brusco. Dan sekitar 13 second untuk Kirk. Yap, ini bakal dipaksa lagi sih. Cicilan dari arah kejauhan Zia. Base turret pun berhasil untuk dihancurkan. Shock and Lordnya akan berjalan di arah tengah. Dikawal perlahan oleh BTK. Adanya penalti Centurion yang membuat akhirnya ada satu pemain terjebak di sana. Super Prince Flicker terpaksa dikeluarkan dan bahkan memang jatuh didapatkan. Tapi base-nya pun hancur dan BTK menyamakan keadaan. Wow!